Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini bener-bener gue udah lama banget gak monolog, bener-bener monolog review film lagi. Balik lagi bareng gue Bimo, dan gue akan nge-review film Luka gitu. Jadi film Pixar yang gak pernah mengecewakan menurut gue, dengan tema persahabatan, impian, dan cita-cita. Jadi ini adalah film Luka, keluar di Disney Plus. Gue baru aja nonton dan menurut gue ini jadi salah satu film yang worthy to watch untuk kalian tonton gitu. Dari posternya sih biasa aja, so-so aja gitu loh. Posternya pun kayak nothing special gitu. Luka dari namanya gitu loh. Gue kayak ini film apaan nih gitu, paling ya udah kayak film-film animasi Pixar biasanya gitu. Dan iya benar, kayak film-film animasi Pixar pada biasanya, tapi tetap menyentuh buat gue pribadi, berkesan buat gue pribadi, karena bercerita tuh tentang monster laut, mungkin bisa gue bilang trans ya, punya impian dimana dia tuh pengen banget namanya ke dunia daratan gitu. Mungkin kayak Little Mermaid gitu, yang dia pengen ke dunia daratan, kepo sama kehidupan manusia, tapi sama orang tuanya itu dilarang karena dia tuh makhluk laut atau monster laut yang notabene itu dibenci sama manusia gitu. Tapi dia punya impian, punya cita-cita karena dia kepo gitu. Suatu ketika dia bertemu si Luka ini sama satu temannya yang bernama Alberto. Nah ini menarik sih, ini menarik banget, gue suka. Karakternya itu bener-bener di develop sangat amat baik dari Luka dan Albertonya, khususnya mereka berdua ya yang gue mention di sini. Jadi dua karakter tersebut yang menurut gue benar-benar bisa ngebuat film ini hidup banget. Dimana dua karakter ini punya hubungan yang kuat, punya hubungan chemistry yang dapat banget. Jadi pas di endingnya pun gue bener-bener mencoba menahan air mata gue keluar karena jujur bener-bener sedih banget. Gue akuin ini sangat amat sedih filmnya, persahabatan yang mereka dapat, dan mereka tuh bener-bener punya cita-cita yang keren gitu. Sesimpel, jadi dia tuh pengen banget punya Vespa gitu. Dia ini berlatar belakang di Itali. Si Luka ini kan dia jadi kayak transnya ini, monster ini ketika dia ke daratan dia akan jadi manusia gitu. Jadi berubah jadi manusia. Nah dia tuh pengen banget punya Vespa gitu karena dia kan monster laut, dia nggak pernah nggak pernah ke dunia daratan. Dan ketika dia ke dunia daratan, dia tuh banyak banget hal-hal baru yang dia temuin. Sesimpel dia belajar jalan, dia mencoba jalan itu kayak gimana, dia mencoba lihat matahari, dia mencoba, pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan yang lucu gitu, kayak baru pertama kali dia lahir di dunia gitu. Dan ini yang menariknya adalah yang tadi gue bilang, dia tuh punya cita-cita besar, dia tuh pengen punya Vespa untuk keliling dunia. Simple banget, tapi untuk beli Vespa itu kan dia butuh duit, butuh uang gitu. Dan cara dia menemukan uangnya adalah dia harus ke kota manusia untuk ikut lomba. Di sana dia ketemu sama orang yang nyebelin banget. Nah, kalau menurut gue pribadi, ini film yang sebenarnya punya premis tuh simple, layaknya film Pixar pada umumnya, tapi bener-bener buat gua di ending tuh terasa sangat amat kena gitu, menyentuh banget. Karena yang tadi gue bilang, ketika sebuah film karakternya itu di develop dengan baik, ketika sebuah film punya chemistry antar karakter yang bagus gitu, jadi sesimpel hal apapun yang harusnya biasa aja, tapi tuh bisa kena, bisa menyentuh buat gue, dan bisa buat gue tuh kayak anjir, ini kok sedih banget ya gitu. Karena si Alberto sendiri punya background yang dia tuh kesepian gitu. Dia tuh gak punya siapa-siapa, dia nunggu bapaknya selalu gitu. Dia Alberto yang ngajarin si Luka ini gitu. Dan ini menarik. Dan yang paling gue suka lagi adalah ini diperankan sama kedua aktor favorit gue, kedua aktor cilik yang menurut gue ini adalah potensial menjadi aktor besar nantinya. Yang pertama itu ada Jacob Tremblay, yang kedua itu ada Jack Dylan Grazer. Jadi kalau Jacob Tremblay, buat kalian yang belum tahu, dia tuh main film gue lupa, Room gitu. Dan dia beberapa kali main film yang komedinya komedi dewasa, padahal dia anak kecil. Nah itu gue suka tuh, Bad Boy judulnya deh kalau nggak salah. Dan ada Jack Dylan, ya kalian tahu lah, dia yang main It. Kalau yang terus dia juga yang main Shazam, jadi anak yang pincang. Dan itu menarik perhatian gue banget, dua aktor ini gitu. Dan ternyata dia main sebagai Luka dan Alberto gitu. Chemistry-nya dapat sih menurut gue. Dan ini ada beberapa fakta menarik dari film Luka sendiri ya. Yang pertama itu ada kota Porto Rosso sempat muncul di sebuah iklan di jendela biro perjalanan di film Pixar, yaitu Soul. Pixar seperti biasa lah, dia menampilkan beberapa Easter egg kayak dia satu universe dengan film Pixar lainnya gitu. Dari semua karakter dalam film Luka memiliki mata besar. Jadi di karakter Luka ini punya mata tuh yang gede-gede banget. Nah tujuannya
adalah untuk menggambarkan rasa keingintahuan dan belajar segala hal gitu ya. Tentu sih karena ini kan film yang bercerita tentang cita-cita, impian dan harapan gitu. Jadi matanya pun di sini dibuat gede-gede gitu dan ya unik nih detail-detail kayak gini. Ketika ditanya mengapa dia memilih Luca sebagai judul film, nih sutradaranya nih ya mengatakan bahwa dia mendasarkan film itu pada persahabatan dengan teman masa kecilnya bernama Alberto, tetapi tidak bisa hanya menggunakan namanya sendiri Enrico dan memilih nama Luca karena itu sederhana dan mudah diucapkan dengan aksen Amerika. Terus Luca juga bekerja sebagai penggembala ikan kan ya, dia bekerja sebagai penggembala ikan dengan 24 ekor ikan. Dan ini mencerminkan bahwa ini adalah film ke-24 yang dibuat oleh Pixar gitu. Nah ini menurut gue menarik. Menarik banget karena dari animasinya tuh sangat amat bagus ya, detail banget. Udah nggak bisa kita pungkiri lah kalau sama-sama Disney gitu, Pixar itu punya animasi yang emang bagus banget gitu. Yang gue suka banget adalah ketika si Alberto tuh beberapa kali mencoba sacrifice gitu, dimana dia udah gak punya siapa-siapa, dia cuma punya teman Luca, cuma dia doang Luca. Dimana saat Alberto gitu dia berubah menjadi monster dan dilihat sama manusia, Luca tuh saat itu masih jadi manusia. Dia tuh kayak ngianatin Alberto kayak wah monster laut gitu. Dia nggak mau, dia bener-bener kayak nggak mengakui Alberto saat itu, padahal Alberto tuh temannya dia. Itu sedih banget. Itu menurut gue kayak menyakitkan hati gue sebagai Alberto sejujurnya. Dan ada lagi momen favorit gue adalah salah satunya di mana si lagi balapan gitu, di mana si Albertonya itu nolongin Luca, tapi di seluruh orang kota itu tuh pada ngeliatin si Alberto dan Luca, dan si Alberto berubah jadi manusia gitu, jadi monster, dan Luca nolongin. Tapi sebelum itu Alberto kayak jangan Luca gitu, kayak Alberto nggak mau Luca ketahuan sama orang-orang situ. Gila itu momen tersedih yang gue kayak wah gila nih, gue bodo amat dah nih, gue nangis lah gitu ibaratnya. Itu sih menurut gue. Kalau kekurangannya mungkin ya biasalah kalau film animasi mah, beberapa hal yang sebenarnya kok perubahannya cepet banget. Kayak misalnya bapaknya dari si anaknya yang cewek, dia pemburu monster yang kejam banget lah terkenalnya, tapi dengan gampangnya luluh untuk balik dan menerima Luca dan si Alberto ini kayak gitu. Tapi ya ini menurut gue wajib sih, oke banget ditonton dan menarik banget. Luca dan Alberto dua karakter favorit gue yang benar-benar gue nggak expect apa-apa nonton Luca karena dia posternya biasa aja. Tapi yes, temanya menarik dan bisa buat gue nahan air mata. Ya segitu aja sih mungkin review dari gue. Semoga kalian nonton juga film Luca. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.